Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novianti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada teman-teman saya, ada Alfiano Mahardika, Amalia Dwi Ramdini, Latifah Fauzia, Khairani Iyalifun. Di sini dengan judul Glow Sip Healthy Glow Drink. Yang pertama ini ada Executive Summary. Visinya menjadi brand minuman fungsional nomor 1 di Indonesia yang dikenal sebagai solusi alami untuk kesehatan kulit dan gaya hidup sehat generasi muda pada tahun 2029. Misinya, yang pertama itu ada menghadirkan minuman berkualitas tinggi dengan bahan-bahan alami yang terbukti bermanfaat untuk kesehatan kulit. Yang kedua, itu ada memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya nutrisi dari dalam untuk kesehatan kulit. Yang ketiga itu ada menciptakan produk yang ramah lingkungan dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Yang keempat, membangun komunitas peduli kesehatan kulit dan gaya hidup sehat. Yang kelima itu melakukan inovasi berkelanjutan untuk mengembangkan varian produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Di sini ada Glowsip bertujuan untuk menyediakan solusi minuman sehat yang dapat membantu mengatasi masalah kulit berjerawat dari dalam tubuh yang dirancang khusus dengan kombinasi bahan-bahan alami, atau bisa menjadi meal replacement yang sehat bagi konsumen. Di sini ada keberhasilan Glowsip akan ditentukan oleh beberapa faktor kunci berikut. Yang pertama ada diferensiasi produk yang jelas. Yang kedua ada kualitas bahan baku premium. Yang ketiga ada marketing digital yang efektif. Yang keempat ada customer expressive yang memorable. Yang kelima ada lokasi strategis. Sini ada gambaran umum perusahaan. Glowsip merupakan perusahaan perseorangan atau CV yang didirikan oleh tim founder dengan pembagian kepemilikan yang merata. Struktur kepemilikan dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan sekaligus memastikan komitmen jangka panjang dan seluruh founder. Sini ada ide bisnis Glowsip, muncul dari pengamatan terhadap meningkatnya kesadaran generasi muda akan pentingnya kesehatan kulit, terutama dalam mengalami masalah jerawat menjadi permasalahan umum. Survei awal yang kami lakukan menunjukkan bahwa 7 dari 10 remaja dan dewasa muda mengalami masalah jerawat dan mencari solusi yang efektif namun alami. Di sini ada fasilitas dan lokasi usaha meliputi, yang pertama ada fasilitas produk bersertifikat BPOM, terus ada kantor dan warehouse strategis di Jakarta, ada outlet retail berada di kampus dan mall, terus ada tersedia di online, bisa kirim luar Pulau Jawa. Selanjutnya adalah produk. Glowsip adalah minuman fungsional ready to drink yang dikemas dalam botol plastik food grade 350 ml. Produk kami memiliki karakteristik unik yang membedakan dari minuman sehat lainnya di pasaran. Komposisi utamanya adalah marine kolagen, vitamin C, zinc, probiotik, green tea extract, aloe vera, oat milk, dan low glycemic. Manfaat produknya adalah membantu mengurangi jerawat dan bekas jerawat dalam 4-8 minggu pemakaian rutin, meningkatkan elastisitas dan kelembapan kulit, mengenyangkan hingga 3-4 jam, cocok sebagai snack sehat, meningkatkan kesehatan pencernaan melalui probiotik, rendah kalori, tidak mengandung gula tambahan, pengawet, dan bahan kimia berbahaya. Untuk varian rasanya ada 3, yaitu Berry Glow, kombinasi strawberry, blueberry, dan raspberry dengan rasa manis alami yang segar. Tropical Radiance, perpaduan mangga, nanas, dan passion fruit yang eksotis. Green Goddess, campuran antara mix avocado, cucumber, dan lemon untuk rasa yang lebih savory dan menyegarkan. Keunggulan kompetitif. Yang pertama, formula khusus yang menggabungkan benefit skincare dan meal replacement dalam satu produk. Harga lebih terjangkau yaitu Rp35.000 dibandingkan suplemen kulit premium, di antara Rp50.000 sampai Rp150.000. 3. Kemasan ready to drink yang praktis. Rasa lebih enak dan bervariasi dibandingkan suplemen pada umumnya. Target market lebih spesifik dengan positioning yang jelas. Lalu selanjutnya yaitu ada segmentasi pasar. Kami membagi pasar menjadi beberapa segmen berdasarkan kriteria demografis, psikografis, dan perilaku. Segmen primer, yang adult woman itu di 70% target market. Pertama itu ada demografis, wanita usia 18-35 tahun. Geografisnya urban area, fokus awalnya itu di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk psikografisnya itu health conscious, aktif di sosial media, peduli penampilan. Dan yang keempat yaitu ada perilaku, rutin melakukan perawatan kulit, sering mencoba produk baru, willing to pay premium untuk kualitas. Lalu yang kedua yaitu ada segmen sekunder.
Health enthusiasm 20% target market. Untuk demografisnya itu pria di usia 20-35 tahun, size A dan B. Yang keduanya itu ada psikografis, aktif berolahraga, peduli kesehatan, dan apprehension. Dan yang ketiga itu yaitu ada perilaku, konsumen minuman protein dan suplemen mencari produk gratis. Lalu yang terakhir itu ada segmen tersier, basi profesional di 10% target. Yang pertama demografis, usianya itu di 25-40 tahun, pekerja kantoran dengan mobilitas tinggi. Dan yang kedua yaitu psikografis, time poor, mencari solusi praktik untuk gaya hidup sehat. Yang tiga perilaku, sering skip meals, konsumen meal replacement. Lalu yang selanjutnya yaitu ada analisis SWOT, ada strength, ada weakness dan opportunities, serta third. Strength-nya itu yang pertama ada formula unik hasil riset yang menggabungkan skin benefit dan meal replacement. Lalu yang kedua yaitu ada tim founder dengan background di beauty, F&B, dan digital marketing. Lalu yaitu yang ketiga produk differentiation yang jelas dibanding kompetitor. Lalu yang keempat yaitu ada margin profit yang healthy antara 40-45%. Ada scalable business model. Untuk weakness-nya itu ada brand baru tanpa track record, ketergantungan para supplier dan public partner, modal terbatas untuk marketing besar-besaran, dan belum ada scientific study independen tentang efektivitas produk. Lalu yaitu ada di opportunities. Pertama yaitu pertumbuhan industri beauty dan wellness di Indonesia yang tinggi, meningkatnya awareness tentang holistic approach untuk kesehatan kulit. Lalu yaitu ada trend conscious, yaitu untuk natural ingredients, dan ada potensi ekspansi ke market regional Asia Tenggara. Dan yang kelima itu opportunities-nya partnership opportunities dengan beauty influencer dan dermatologist. Lalu yang terakhir yaitu the third. Yang pertama itu kompetitor besar dengan budget marketing lebih besar bisa masuk ke segmen ini. Lalu yang kedua yaitu perubahan regulasi terkait health claim pada produk F&B. Yang ketiga yaitu ada fluktuasi harga bahan baku terutama kolagen dan vitamin. Yang keempat yaitu ada consumer fatigue terhadap health claim yang berlebihan. Lalu yang terakhir the third yaitu ekonomi downturn yang mempengaruhi purchasing power. Sekian. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk bagian persaingan, meskipun tidak ada kompetitor direct yang menawarkan value proposition identik dengan Glowsip, terdapat beberapa kategori produk yang bersaing untuk share of wallet konsumen. Contoh persaingan kompetitor, yang pertama Hawa Collagen Drink, market leader dengan brand awareness tinggi, harga premium berkisar antara 50 sampai 100 ribu, fokus pada anti-aging. Yang kedua, Kinohimitsu, brand asal Singapura dengan distribusi luas, harga berkisar antara 45 sampai 80 ribu. Weakness, rasa yang kurang appealing, tidak mengenyangkan, tidak spesifik untuk acne. Strategi kami adalah building strong brand loyalty dan first mover advantage sebelum mereka masuk, yaitu competitive advantage Glowsip. Yang pertama, positioning yang unik dan interaction antar beauty, health, dan convenience. Kedua, price point yang aksesibel tanpa mengorbankan kualitas. Terus yang ketiga, taste dan experience yang superior. Keempat, agile dan responsif terhadap feedback konsumen. Kelima, strong digital presence dan community building. Strategi untuk maintain competitive advantage adalah continuous, innovative, consumer obsession, dan building brand yang authentic, yang resonate dan values target market. Selanjutnya untuk strategi dan implementasi. Strategi produk, setiap batch produksi melalui quality control ketat untuk memastikan konsistensi rasa, kandungan nutrisi, dan safety. Melalui aplikasi, konsumen dapat melakukan skin assessment dan mendapatkan rekomendasi varian yang paling sesuai dengan skin type dan concern mereka. Kemudian strategi distribusi. Kami bekerja sama dengan gym, yoga studio, beauty clinic, dan coworking space untuk menjadikan Glowsip tersedia di lokasi di mana target market berkumpul. Revenue sharing model yang win-win untuk kedua pihak. Meskipun produk kami tidak require refrigeration, kami tetap maintain distribution dalam kondisi optimal dengan temperatur control, storage, dan delivery untuk preserve quality terutama untuk online order. Kemudian untuk strategi promosi, kami menggunakan 60% dari budget. Menggunakan sosial media marketing, yang pertama ada Instagram dan TikTok. Instagram sebagai primer platform dengan postingan 1 kali sehari, yang mana dalamnya ada produk, lifestyle, education content, dan testimoni. Kedua, kami menggunakan TikTok untuk viral content dan challenge, target 20 video per bulan. Lalu selanjutnya yaitu ada struktur manajemen, organisasi chart, atau tim manajemen. Yang paling atas yaitu ada CEO atau founder, lalu di bawahnya CEO itu ada 4 manajer ya, itu ada Chief Operating Officer atau COO, ada Chief Marketing Officer atau CMO, dan ada Chief Financial Officer atau
CFO, dan ada sales dan distribution manager. Di bawah Perencanaan keuangan bisnis kami, CFO yaitu Glowship. distribution manager ada Asumsi kami ini diperkirakan setahun ya. Jadi total modal awalnya ada 500 juta rupiah, harga jual per botol 35.000, COGS per botol ada 18.000, terdiri dari bahan baku 12.000, packagingnya 3.000, produksi and gizinya RP 3.000. Sewa outlet counter warehouse ada di 2 lokasi, itu 20 juta per tahun. Utilities and operational ada 8 juta per bulan. BEP unit itu rumusnya fixed cost bagi contribution margin, BEP-nya ada 30 juta 500 rupiah bagi 6.500 rupiah. Jadi BEP-nya ada 5.770 botol per bulan. BP rupiahnya ada 5.770 botol kali 35.000, yaitu RP 950.000 per bulan. Jadi analisis BP ini dengan target penjualan 8.000 botol di bulan pertama, kami sudah melewati BP ini. Jadi ini menunjukkan bahwa modal bisnis viable dan profitable sejak awal operasi dan assuming target penjualan tercapai. Nah, ada laporan laba rugi proyeksi tahun 1 itu laba bersih tahun pertama itu mencapai 826.250.000 rupiah atau 11,2% dari revenue. ROI tahun pertamanya ada 165%. Ini dihasil dari laba bersih bagi total modal kita. Nah, jadi laporan arus kas proyeksi tahun 1 dalam rupiah ada cash flow dari operasi menjadi positif mulai bulan 4 sampai 6 selalu kes akhir tahun sangat sehat, tidak memerlukan tambahan pendanaan eksternal di tahun pertama kami. Jadi neraca proyeksi akhir tahun 1 bisnis kita itu total asetnya ada 1.301.750.000, total liabilities and equities-nya ada 1.301.000.750.000. Rasio bisnis perusahaan Glowship ini baik ya, karena dia current ratio-nya mencapai 9,39% dan ROE return on equity-nya 70,2%. Jadi dapat saya simpulkan bahwa Glowship adalah solusi inovatif di pasar minuman fungsional Indonesia yang menawarkan minuman sehat untuk kesehatan kulit, terutama bagi mereka yang memiliki masalah jerawat dengan target market generasi muda yang peduli dengan kesehatan dan penampilan. Glowship ini memiliki potensi besar untuk sukses. Jadi proyeksi finansial menunjukkan bisnis yang viable dan profitable dengan ROE yang saya sebutkan tadi yaitu 70,2% dan net profit margin 11,2%. Jadi strategi go to market yang kuat dan tim manajemen yang berpengalaman siap untuk melaksanakan rencana bisnis dengan baik, sehingga tim manajemen dengan kombinasi expertise di beauty, food and beverage, marketing, and finance siap untuk execute business plan dengan excellent. Jadi kami berkomitmen untuk build not just a product, but a brand yang resonate dengan values dan aspirasi target market kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.